Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfa Alwan dengan NPM 231506130. Nah, di sini saya akan membuat video untuk tugas akhir saya, yaitu mengenai pengkodean. Nah, di sini saya akan membahas tentang rangkaian dari encoder dan decoder anoda. Baik, sebagai pendahuluan di sini saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Apa sih decoder dan encoder itu? Nah, yang pertama decoder itu adalah rangkaian logika yang mengubah kode biner menjadi sinyal output atau menjadi nilai desimal kalau biasa kita sebut. Nah, nanti desimalnya itu eh, desimalnya itu memiliki 4 output yang masing-masing akan aktif secara eksklusif berdasarkan kombinasi input yang diberikan. Nah, kalau encoder itu kebalikannya dari decoder. Kalau encoder itu mengubah sinyal input atau desimal menjadi kode biner. Nah, di encoder itu terbagi menjadi dua, ada encoder apa? Ada encoder katoda dan ada anoda. Kalau misalkan katoda itu dia itu sistemnya terminal negatif dari sebuah LED. Jadi nanti kita menginputkan itu nilai berarti nilai satu karena kan kalau negatif itu membutuhkan nilai positif berarti ntar kita masukinnya satu. Kalau anoda itu kebalikannya, justru itu terminal positif. Jadi kita menginputkan nilai yang negatif. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama itu yang encoder. Kita run aja. Nah, kita coba di sini kan kalau encoder nih menggunakan IC 74147. Nah, di sini kan startnya itu di si logic setnya ini bermulai dari satu semua. Kita di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini kita masukin kalau misalkan desimal dari satu itu kan binarnya 0001. Kalau misalkan desimal 2 itu binarnya itu 0010. Lalu kita masukin lagi desimal 3 itu eh, binarnya itu 0011. Kita bisa lihat di sini nih ya, aktif kan desimal 3 kan. Kita lanjut lagi, desimal 4 itu yang aktif 0100, desimal 5 yang aktif itu 0101 karena sesuai ya. Sesuai ada tabelnya juga, perhitungan juga kalau misal desimal 5 itu binarnya hasilnya 0101. Terus lanjut lagi ke desimal 6 sini hasilnya itu binarnya itu 0110. Binar desimal 7 itu hasil binaran 0111. Desimal 8 hasil binaran 1000, dan yang terakhir binar 9 itu 1001. Nah, jadi di sini nih desimalnya itu cuma mentok sampai desimal 9. Di sini terdapat yang pertama itu susunan itu ada logic state, terus nyambung ke IC 74147, terus diproses lagi di gerbang 0. Nah, makanya itu kenapa kan kalau kita masukin di sini 0 jadinya inputnya kayak 9 kayak gini. Jadi karena itu tuh di inverse karena kan kita tahu gerbang itu tuh di inverse dia. Di sini 0 jadi 1 karena di inverse. Nah, selanjutnya ada decoder anoda. Nah, kalau decoder anoda ini seperti yang saya jelasin tadi, dia itu menggunakan arus positif ya, 7 segmennya. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, kan kalau misalkan decoder katoda itu negatif, kalau decoder anoda ini positif. Jadi kalau misalkan positif ini otomatis kita membutuhkan input negatif gitu. Karena di sini udah positif, jadi kita masukinnya negatif. Langsung aja kita sebelumnya saya jelasin dulu di sini. Di sini ada logic state. Yang pertama ada 4 buah input itu sebagai masukan binernya. Kalau tadi kan kalau di encoder itu desimal menjadi
biner. Kalau di sini kita dari biner menjadi desimal. Jadi logic state ini sebagai pengganti, sebagai inputan binernya lah. Nanti masuk ke IC 7447, lalu masuk lagi ke logic state, logic probe di sini sebagai inputannya. Terus di sini ada sebagai fungsi untuk menstabilkan gitu atau mengurangi arus yang menyesuaikan. Kalau nggak ada ini nanti biar bisa error gitu karena kan powernya nggak beraturan, jadi nggak stabil. Langsung kita mulai, kita coba di sini, kita inputkan 1. Nah, input 1 itu yang aktif itu yang B sama yang C. Terus kita lanjut lagi ke biner 2, yang aktif itu semuanya aktif kecuali yang F sama yang C. Lanjut lagi ke 3. Nah, di sini yang aktif semua kecuali yang F sama yang E. Kita lanjut lagi ke tadi kan 3, sekarang ke 4. Nah, di 4 ini yang aktif itu yang semuanya kecuali yang A, yang C sama yang D. Terus ke yang 5, yang aktif itu yang B sama yang E. Terus lanjut lagi ke yang 6. Nah, yang aktif itu di sini yang A sama yang B. Semuanya aktif kecuali yang A sama yang B. Berarti yang aktif itu C, D, E, F, G. Jadi ini kan kita bisa di sini ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Jadi yang aktif itu tadi C, D, E, F, G. Kalau yang 7 itu yang aktif yang A, B, sama C. Lanjut lagi ke yang 8, itu aktif semua kalau misalkan yang 8. Nah, yang terakhir itu desimal 9 itu yang aktif A, B, C, E, F. A, B, C, F, G yang aktif. Bisa dilihat di sini juga sih sebenarnya. Ya kan di sini A, B, C, F, G. Nah, jadi itu saja yang mungkin yang saya bisa jelasin. Jadi intinya kalau misalkan encoder itu dia mengubah nilai desimal menjadi biner. Sedangkan kalau decoder itu mengubah nilai biner menjadi desimal. Seperti yang sudah saya contohin tadi. Nah, di decoder itu dibagi lagi menjadi 2. Ada decoder anoda, ada decoder katoda. Coba kita buka yang katoda. Decoder katoda kita buka dulu. Nah, bedanya apa sih yang tadi decoder anoda sama katoda ini? Nah, kalau katoda ini kan inputnya dia udah ini ya, bisa kita sebutnya power supply-nya udah negatif. Jadi kita yang diinputin itu 1 atau positif. Sedangkan kalau yang anoda ini dia positif. Jadi kita inputinnya negatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.